Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Memasuki pembahasan al-hadithul khamisu min babi al-yaqin wa tawakkul. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-khamisu an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathiril 'idah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، ثلاثا، الله الله الله، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه معناه الشجر الذي له شوك،
Was-samurah bi fathis sin wa dhammil mim ma'nahu asy-syajarah min at-talh wa hiya al-'idham min syajaril 'idhah. اختارت السيف أي سله وهو في يده. صلتا معناه مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. سلط أو صلت. Nah, anak-anak sekalian, ini hadis yang panjang berupa sebuah cerita keajaiban tawakal. Cerita tentang keajaiban tawakal. Yang ada di hati kita ini, andalan kita hanya Allah. Gak ada yang perlu kita takuti selama kita bersama Allah. Kita ngandelin Allah. Ya, dengarkan. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, dan cerita ini dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih. Kakak kelas 10 baru belajar tadi siang. Kalau hadis muttafaq alaih itu artinya apa? Dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sekaligus, ada dalam dua-duanya kitab tersebut. Dan di sini ada Abu Bakar Al-Ismaili. Masih ingat kitabnya Abu Bakar Al-Ismaili apa? Al-Mustakhraj li Abi Bakar Al-Ismaili ala Sahihil Bukhari. Baik, nanti kelas 9 akan ketemu kelas 10 tahun depan insyaallah ya. Sabar. Baik, apa ceritanya ini? Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita bahwa beliau dulu pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Kaum musyrikin. Musuhnya siapa? Kaum musyrikin. Jelas ini jihad fi sabilillah. Ghazwah, disebut ghazwah itu kalau peperangan tersebut disertai oleh Nabi. Tapi kalau Nabi mengutus pasukan, nabinya ndak ikut, namanya sariyah. Namanya apa? Sariyatun. Jamaknya saraya. Sariyatun minas saraya. Kalau ghazwatun jamaknya ghazawatun. Baik. Ini sebuah ghazwah di mana Nabi ikut dalam peperangan tersebut menjadi komandan perang. Singkat ceritanya, perangnya udah selesai, pulang. Dalam perjalanan pulang, capek, berada di sebuah lembah, maka dilihat ada pohon besar. Pohonnya ya pohon padang pasir itu biasanya banyak durinya. Nah, ini kelihatan ada pohon besar dan banyak durinya serta rindang. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk berteduh di bawahnya. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mujahidin yang lain membawa pedang. Beliau mau istirahat, tidur. Pedangnya dilepas, digantungkan di salah satu ranting pohon tersebut. Sudah. Tiba-tiba datang ada satu orang musyrik menyelinap, langsung diambil pedang Nabi, kemudian ditodongkan kepada Nabi. Kata orang itu, takut ya? Takut.
Apa jawab Nabi? Enggak. Nabi jawab santai. Enggak itu. Terus orang-orang udah pada tidur. Saya yang pegang pedang ini sudah terhunus. Siapa yang bisa melarangku? Apa kata Nabi? Allah. Ini andalannya hanya Allah. Orang musyrik tadi kan tidak beriman kepada Allah. Dia bilang, ayo, siapa yang akan menghalangiku? Siapa yang akan membelamu? Pedang di tanganku, ini di lehermu. Siapa yang bisa menghalangiku? Apa kata Nabi? Allah. Dengan wajah tenang. Allah. Allah. Seketika pedang itu langsung jatuh. Das, lemes dia. Begitu mendengar kata Allah, dan Nabi dengan begitu tegarnya berhadapan dengan pedang terhunus di lehernya itu. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedang itu diambil. Sekarang berbalik, pedang di tangan Nabi dan leher orang itu sudah siap ditancapkan pedang. Sekarang siapa yang mau membelamu? Siapa yang bisa menahanku kalau aku mau babat habis lehermu ini? Diam aja. Istilah kita maafin dong, ya, tolong maafin saya. Baik. Terus oleh Nabi apa? Kamu mau bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang itu? Nggak mau. Kalau kita bilang bandel juga loh ya, gua habisin juga loh, kan gitu ya. Tapi Nabi enggak. Karena masuk ke dalam Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk ikut beragama Islam, untuk taat kepada Allah. Masing-masing ada konsekuensinya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman. Ada tempatnya nanti di surga. Wa man syaa'a, siapa yang nggak mau beriman, maunya kufur aja, monggo kerso sak karepmu. Mau musyrik oh, mau kafir sok wae gitu. Tempatnya ge ada di neraka. Masing-masing ada pilihannya masing-masing. Jadi begitu disodorin pedang, kata dia, saya nggak mau masuk Islam, nggak mau bersyahadat, tapi saya berjanji tidak akan menyerangmu, tidak akan memerangimu lagi, dan saya tidak akan ikut dalam pasukan yang memerangimu. Itu kata dia. Lalu bagaimana? Dilepasin nggak orang ini? Atau diikat aja? Enggak, dilepasin aja. Oleh Nabi alaihi salatu wassalam dilepaskan. Enggak ditunjukin ke para sahabatnya, "Oh sahabat pada bangun, habisin orang nih." Enggak dikeroyok. Kebenaran itu enggak perlu keroyokan. Ya? Ada orang ingin mempertahankan kebenaran pakai keroyokan. Nah, kebenaran tidak usah pakai keroyokan, main keroyokan. Kebenaran tetap kebenaran walaupun sendirian. Dilepas orang itu. Begitu sampai di Makkah, orang itu ketemu dengan orang-orang musyrik yang lain, cerita dia. Bunyi dia. Cerita kepada teman-temannya, "Saya baru aja ketemu dengan orang paling
baik sedunia.